semuanya, sahabat Agri di seluruh Indonesia. Kali ini balik lagi nih sama saya Hana, jurnalis dari hariagri.id untuk acara Suara Agri. Kali ini kita bakal ketemu sama salah satu anak muda yang bisa dijadiin contoh karena sudah terpilih sebagai Duta Petani Milenial dari Kementerian Pertanian yang baru dipilih sekitar awal 2020 lalu, terpilih dari salah satu dari 67 anak muda yang dinobatkan sebagai Duta Petani Milenial, Mas Graha Abadi. Apa kabar Mas Graha? Alhamdulillah sehat. Selamat sore Mbak. Ya, sore Mas. Mas, ini seru banget nih ya Mas ya, bisa jadi Duta Petani Milenial. Padahal kan kalau kita lihat sekarang anak muda minatnya ke dunia pertanian tuh nggak banyak ya Mas ya, karena kan dianggapnya kotor, dianggapnya ya kurang menjanjikan lah gitu ya. Kira-kira gimana nih Mas, bisa ceritain nggak Mas ketertarikan awalnya sampai akhirnya dinobatin sama Kementerian Pertanian sebagai Duta Petani Milenial Mas? Oke, sebelumnya memang ini menjadi sebuah karunia Allah yang tentu tidak bisa kita hindari karena rezeki kan sudah ada yang mengatur ya. Tapi semua jalan hidup ini kan harus dikonsep secara matang. Anda mau kemana, passion Anda mau kemana. Kemudian apa sih yang membuat saya jadi tertarik di dalam dunia pertanian? Yang pertama adalah negara kita berdasarkan karunia Allah tadi yang saya bilang di awal adalah negara maritim dan agraris, di mana kemudian negara ini tersusun dan terkomponen baik darat maupun lautannya itu bisa kita manfaatkan dalam konteks hal-hal yang sangat positif. Kemudian sumber daya alam memadai, sumber daya manusia juga kita sangat banyak dan melimpah. Kemudian apa yang membuat Anda tidak terjun ke dalam dunia pertanian yang saya pikir semuanya sudah sangat tersedia dan banyak. Nah, ini menjadi orang yang terlalu sibuk memikirkan rezeki yang lain, tapi pada dasarnya ada sangat peluang besar yang sudah mereka lewatkan. Dan saya melihat peluang dunia pertanian itu sangat besar sekali. Kapan saya terjun ke dunia pertanian? Saya terjun dari mulai tahun 2015. Pada saat itu saya berkecimpung di organisasi pertanian tingkat nasional, atau bisa saya sebut di sini adalah Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Itu adalah seluruh komponen organisasi pertanian seluruh Indonesia dari Sabang hingga Maroke. Nah, itu yang membuat saya terjun ke dalam dunia pertanian, mulai berkecimpung di dunia pertanian. Sorry, notabene orang tuaku bukan petani ya, tapi saya S1-nya di Agribisnis Universitas Lampung, dan kemudian sekarang saya melanjutkan S2 saya di Institut Pertanian Bogor. Dan itu yang membuat saya ingin terjun ke dunia pertanian karena sangat banyak sekali sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia kita sarjana pertanian terbanyak di dunia. Dan tidak usah repot-repot karena orang ingin memulai sesuatu hal itu terlalu repot mencari hal-hal yang sangat jauh, padahal di depan matanya sangat banyak tersedia. Dan saya terjun ke dalam dunia pertanian dan ternyata saya seru, saya asik, dan saya menikmati. Sampai kemudian akhirnya saya bangun satu perusahaan, di mana perusahaan pertanian, mulai dari awal dasarnya adalah menyelamatkan produk-produk pertanian dari petani yang tidak bisa diserap oleh pasar. Kami anak-anak muda menjual melalui digital marketing. Bagaimana kemudian pasar itu, rantai tata niaga pertanian, kami coba menyempitkan jaraknya. Sehingga antara produsen dan konsumen itu sangat dekat, dan petani memiliki hak kuasa tertinggi dalam memenuhi dan dalam menentukan harga-harga komoditi yang dimiliki. Saya kira sementara itu, Mbak ya, kenapa kemudian saya ingin terjun ke dunia pertanian, karena ilmu pertanian adalah ilmu yang aplikatif. Itu yang saya sampaikan, bahwa pagi saya dapat ilmu dari dosen saya, sore hari itu sudah bisa saya terapkan tanpa harus ada sertifikasi seperti dokter dan yang lain, harus ada izin dan sebagainya. Selagi memang tanaman saya dan selagi memang hak saya, punya saya, kenapa harus saya menunggu harus berlama-lama untuk menerapkan itu. Dan melihat petani-petani kita yang usianya sudah tidak produktif lagi, itu yang mencambuk saya bahwa saya harus terjun ke dunia pertanian. Poin keduanya adalah yang menarik, pada tingkatan level tertentu, petani itu menanam padi, tapi kemudian dia sulit untuk makan. Kan ini ada yang salah gitu. Apa yang membuat akhirnya kok bisa gitu, ada tikus mati di lumbung padi. Kira-kira analoginya seperti itu kan. Pada saat petani yang memiliki lahan, kemudian mereka yang menjual, tapi ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
ini pasti ada kendala gitu loh. Dan saya pikir energi positif anak muda yang bisa sedikit demi sedikit menginisiasi perubahan itu di dalam dunia pertanian. Nah, alhamdulillah kita memiliki beberapa binaan. Ini sebelum saya dilantik sebagai duta, artinya perjalanannya seperti itu tahun 2015, 16, 17 mendampingkan petani seluruh Indonesia, memberikan advokasi perlindungan kepada petani-petani, karena petani ini sejujurnya sangat mudah sekali untuk dalam tanda kutip dipermainkan, baik harga maupun pada saat pra panen maupun pasca panen itu sangat mudah sekali untuk dipermainkan. Dan kemudian hadir anak-anak muda, awalnya tidak hanya dari pertanian. Itu yang membuat saya berpikir, kenapa kok anak pertanian tidak mau? Peluang-peluang bisnis ini dilihat oleh anak-anak ekonom, peluang-peluang bisnis ini dilihat oleh anak-anak hukum, oleh anak-anak fisik yang sorry banget nih, notabene nggak di situ gitu loh. Yang sedangkan notabene kita yang belajar sehari-hari, ber-4 tahun kuliah, 7 tahun kuliah belajar tentang pertanian, tapi kok ya sulit sekali terjun ke dunia pertanian. Dan kemudian sedikit perjalanan waktu, kami coba mengekspansifkan, kami dipercaya oleh beberapa PTPN untuk mengelola lahannya, kami dipercaya oleh beberapa petani untuk mendemplot pertaniannya sebagai hal-hal yang positif. Artinya mahasiswa itu saya selalu bilang, Mbak, berada pada middle up, artinya antara kebijakan dan masyarakat. Nah, mahasiswa lah yang membawa kemudian dua arah ini sehingga bisa bertemu sebagai jembatannya. Beberapa kajian dosen yang tidak pernah dipublikasi kami coba terapkan di petani, kemudian aspirasi dari petani kami coba suarakan ke pemerintah, sehingga itu ada matching up yang kemudian bisa membuat petani dan pemerintah bisa berkolaborasi, yang berada di mahasiswa berada di tengahnya. Karena kebanyakan pemerintah merasa bahwa sudah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang positif, kebijakan-kebijakan yang tepat arah, tapi ternyata di bawah tidak terserap. Nah, artinya kan ada sumbatan-sumbatan itu yang saya merasa terpanggil. Karena di balik lain hal, saya adalah aktivis, merasa terpanggil jiwa perlindungannya. Saya mulai melindungi petani seluruh Indonesia, dan kemudian saya coba belajar sedikit demi sedikit, berjualan, berusaha, tapi notabene IT dan teknologi. Karena kita membranding diri kita sebagai milenial, tentu ada beberapa hal yang saya kira harus berbeda dengan kaum-kaum senior di atas saya, kan. Kemudian saya terjun ke dalam dunia pertanian hampir 4 tahun yang lalu dan mencoba mengekspansikan pasar, dan alhamdulillah sekarang kita kumis kucing sudah kirim ke Jepang, kemudian jengkol dan daun singkong kita kirim ke Dubai, beras ke Venezuela, kopi ke Taiwan. Kita dalam persiapan pengiriman ke Amerika Serikat, Belgia, Argentina, beberapa produk cengkeh, beberapa produk toga, tanaman obat-obatan yang tentu rempah-rempah Indonesia sangat kaya, dan saya kira anak-anak muda harus membuka peluang ekspor. Kenapa? Karena anak-anak muda ini sangat mudah sekali untuk beradaptasi dengan IT dan teknologi, karena good handling yang baik dalam dunia pertanian itu membuka peluang yang sangat besar. Memang betul kendalanya sangat banyak dan harus dalam persiapan yang khusus dalam pemasaran ekspor, karena ada high quality control yang tentu produknya tidak sembarangan. Tapi anyway, nggak apa-apa. Justru ada syarat yang berstandar seperti itu membuat petani-petani kita ingin melakukan yang terbaik. Karena standarnya tinggi, tentu ingin memenuhi standarnya. Nggak apa-apa. Walaupun dengan perlakuan yang sangat maksimal, kemudian perhatian yang sangat lingkungan, perhatian yang sangat serius terhadap komoditi itu, tentu dengan begitu banyak edukasi yang lahir dan timbul dari petani-petani kita bahwa nggak cukup nih produk yang biasa-biasa aja, kita harus produk yang luar biasa, sehingga pasar internasional sejujurnya bisa kita sangat kuasai. Dan pada saat itu jujur Kementerian Pertanian bukan semata-mata memberikan itu tanpa ada sebab dan akibat. Ya, saya ada syaratnya berarti ya, Mas? Ya, kenapa nih saya diajak join buat jadi duta? Karena sebelumnya kita sudah memulai hampir 67 duta yang dilantik oleh Pak Menteri langsung melalui PPSDMP. PPSDMP adalah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Artinya pada saat itu di bagian Kementerian Pertanian ada sumber daya manusia yang memang khusus Dirjen PPSDMP, Kepala Badan PPSDMP yang memang menaungi para generasi milenial, menaungi beberapa percepatan generasi milenial. Kenapa kami diajak? Karena kami sudah melakukan
ini hanya bentuk reward dari pemerintah bahwa masih banyak anak-anak muda yang serius dan tekun di bidang pertanian. Kenapa dibilang milenial? Karena kita sebenarnya ada dua, 67 itu dibagi menjadi dua, duta petani andalan dan duta petani milenial. Duta petani andalan kalau tidak salah 9 orang, itu yang usianya di atas 39 tahun, 40 tahun dan ke atas, itu 9 orang, dan sisa dari 67 dikurang 9 itu adalah duta petani milenial yang usianya di bawah 39 tahun. Beragam sekali usaha teman-teman. Apa sih yang kemudian harus menjadi syarat utama dalam pemilihan dan seleksi rekrutmen duta petani milenial adalah paling tidak duta petani milenial maupun andalan memiliki unit bisnis usaha di bidang pertanian. Jelas dong, nggak mungkin dong anak-anak kami social campaign tapi kami tidak berperan aktif atau berperan langsung di dalamnya. Kan sedikit lucu ya Mbak, ketika aku ajak Mbak join Astomi, tapi kok Mas usahanya apa, nggak ada kan, pasti Mbak akan ada sedikit underestimate pertanyaan usahanya apa dan gimana, kan nggak ada daya tarik. Nah, sebenarnya tidak banyak syarat yang harus dipenuhi di duta petani. Kenapa? Karena ini memang menjadi social campaign, tentu syaratnya tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah teman-teman sudah punya usahanya, teman-teman sudah terjun di dunia pertanian, tidak hanya punya usaha, tapi melibatkan diri di dalam dunia pertanian. Contoh, beberapa temanku yang ada di Jawa Timur, itu teman-teman juga ada yang hanya menjadi, bukan hanya, tapi ini luar biasa, menjadi penyuluh pertanian. Jadi dia mendampingi petani, memberikan to information, memberikan to education ke petani tanpa memiliki unit bisnis. Beliau juga ditarik sebagai sebuah hero dalam agriculture. Jadi tidak hanya mesti punya unit bisnis, tapi berkecimpung sih lebih tepatnya telah berkecimpung lama di dalam dunia pertanian. Sehingga orang-orang 67 ini paling tidak bisa memberikan suplemen energi positif kepada beberapa masyarakat, terkhusus kepada generasi milenial. Karena harapan kita semua, Pak Menteri, Kepala Badan PPSDMP, seluruh elemen, bahkan mungkin semua masyarakat, berharap ada percepatan generasi pertanian. Kenapa? Karena kita akan menyambut yang namanya bonus demografi, sedangkan lapangan pekerjaan itu bisa sangat besar sekali diserapnya melalui dunia dan sektor pertanian. Ya, sektor pertanian itu menyumbang sangat besar sekali dalam domestik bruto, dan tentu ini menjadi PR dalam persiapan 15-20 tahun ke depan. Indonesia harus siap menyambut bonus demografi, karena disitulah bagaimana kemudian negara berkembang bisa maju, negara maju bisa merosot, bahkan negara berkembang bisa menurun. Terakhir nih Mas, boleh dong kasih kayak 1-2 quote buat anak muda di Indonesia supaya mau gitu ikutin jejaknya Mas Graha, supaya bisa jadi duta petani milenial yang dipilih langsung sama Kementerian Pertanian gitu. Boleh Mas? Ya, oke Mbak. Sebenarnya kan teman-teman harus melihat bahwa di pundaknya teman-teman semua, di kiri kanan itu ada ratusan bahkan ribuan jeritan petani yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai kemudian sektor pertanian, sektor yang memang mendominasi di negara Indonesia, itu sudah dirambil dan direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan sampai kemudian petani-petani kita menjadi pusat pembodohan publik, sehingga pada saat itu mereka petani-petani terus digerus keringat dan tenaganya, tapi secara keuntungannya mereka tidak pernah mendapatkan hal yang setimpal. Pesan saya adalah lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan dengan maksimal, dan biarkan Allah melakukan apa yang tidak bisa teman-teman lakukan. Dan berkaryalah Anda selagi Anda masih berdaya. Aku kira itu Mbak, teman-teman harus membuka open minded-nya, harus membuka open your mind. Kalau dunia hari ini sangat membutuhkan tenaga dan pemikiran anak-anak muda, sekarang nggak sesulit dulu, sekarang mudah banget gitu, sekarang enak banget. Kalau hanya butuh dana-dana, mohon maaf, sekitar puluhan juta per bulan, itu sekali bermain saja di dunia pertanian dengan satu komoditi saja, dengan good handling yang baik, packaging yang oke, teman-teman sudah bisa dapatkan itu. Karena sejujurnya kalau aku sering ngobrol dengan Mbak Najwa Shihab bahwa kebutuhan milenial itu sangat besar gitu, jadi kebutuhan milenial itu sangat tinggi, harus dipenuhi juga dan harus kerja keras. Dan sudah saatnya anak muda berkarya dan Indonesia harus berjaya.
Hebat Terima banget kasih. Mas Graha. Makasih ya Mas Graha buat waktunya. Ya kita sebagai anak muda kita harus terus ya melihat peluang-peluang khususnya di sektor pertanian yang sangat besar ini seperti yang udah Mas Graha bilang. Makasih banget buat waktunya udah mau ngobrol-ngobrol buat sobat Agri di Suara Agri ya Mas ya. Ya, Semoga kita bisa ketemu ya, ketemu langsung gitu ngobrol-ngobrol lagi gitu dan ngajak anak muda buat terus memajukan sektor pertanian Indonesia yang memang punya peluang sangat tinggi ya Mas ya. Makasih buat waktunya Mas Graha Abadi. Semoga semakin sukses ya dan bisa terus amin. mengajak petani-petani Indonesia lebih maju gitu ya, memajukan sektor pertanian Indonesia. Terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton Suara Agri. Selamat sore, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa lagi.